Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya Andi Tiran Yutami, dan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis, patologis, dan primitif. Yuk, mari kita tonton langsung videonya. Selamat sore Ibu. Sore dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Dita yang dijaga pada sore hari ini. Iya. Dengan Ibu siapa? Saya Mira dok. Bu Mira, usianya berapa Bu? Saya 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Depok. Oke. Nah, Ibu tadi kan sudah melakukan anamnesis dengan saya. Iya. Nah, kali ini kita langsung aja akan melakukan pemeriksaan dari refleks Ibu. Oh iya dok. Nah, di situ ada pemeriksaan refleks fisiologis, patologis, dan juga refleks primitif. Iya. Nah, nanti mungkin akan dirasa sedikit tidak nyaman karena saya akan menyentuh beberapa bagian tubuh Ibu. Kemudian saya akan menentukannya dan menginstruksikan Ibu untuk mengikuti apa yang saya instruksikan. Iya dok. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, ini pastinya untuk mendapatkan diagnosis Ibu. Oh iya dok. Bersedia Bu? Disuntik nggak? Oh, Iya udah. Apa dok? jadi kita langsung aja Bu. Ibu boleh tiduran kegiatannya terlebih dahulu. Iya. Silakan Bu. Iya. Sembari pasien berbaring, saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya. Di sini saya akan melakukan 3 pemeriksaan, yaitu pertama ada pemeriksaan refleks fisiologis, kemudian ada pemeriksaan refleks patologis, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan refleks primitif. Di pemeriksaan refleks fisiologis ini adalah yang umum terjadi pada manusia atau orang. Nah, di nomor kedua atau refleks patologis, yaitu refleks yang biasanya tidak ditemukan pada orang sehat dan hanya ditemukan pada orang yang memiliki gangguan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah refleks primitif yang sebenarnya normal pada orang usia dini atau bayi, dan bila ada pada orang dewasa akan mendeteksi adanya kelainan pada neurologi atau saraf. Kemudian yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan fisiologis yang diawali oleh pemeriksaan refleks dari bicep. Untuk pemeriksaan ini, alat yang digunakan hanyalah palu refleks. Baik Bu, saya langsung akan melakukan pemeriksaan refleks bicep. Nah, pertama-tama saya akan memposisikan diri saya di sebelah kanan Ibu. Nah, nanti saya akan menggerakkan pasir tangan Ibu untuk menemukan tendon bicep dari Ibu. Permisi ya Bu. Saya gerakkan secara pasif. Setelah ketemu, saya tekuk tangannya Ibu ke arah dada Ibu. Santai ya Bu, jangan tegang. Permisi Bu. Gerakan sedikit memfleksi atau menekukan siku merupakan refleks normal yang terjadi pada pemeriksaan refleks bicep. Normal ya Bu. Permisi ya Bu, saat ini saya periksa juga. Permisi ya Bu. Permisi. Dari sebelah kirinya pun normal ya Bu. Tidak ada kelainan dari saraf Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks dari triceps Ibu. Sama seperti tadi, saya akan menemukan tendonnya terlebih dahulu dan menggerakkan secara pasif untuk menemukan tendonnya. Iya dok. Dan nanti saya akan ketuk ya Bu untuk menemukan refleksnya, melihat refleksnya. Iya dok. Permisi ya Bu. Oke, lipat ke dada. Permisi ya Bu. Untuk yang kanan normal ya Bu. Gerakannya Ibu agak ekstensi atau sedikit dipanjangkan tadi. Permisi Ibu. Permisi ya. Untuk yang sebelah kiri juga normal ya Ibu, tidak ada kelainan dari saraf Ibu. Iya dok. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Oke Bu, pemeriksaan kita dilanjutkan dengan pemeriksaan refleks brachioradialis ya Bu. Iya. Permisi ya Ibu, bisa dilemaskan aja ya tangannya, jangan tegang. Permisi Bu. Oke.
yang periksa yang sebelah kiri ya Bu. Santai aja ya Bu. Oke. Dari kedua sisi Ibu normal, tidak ada ditemukannya tanda-tanda kelainan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks patella Ibu atau lutut Ibu ya. Iya dok. Nah, pertama-tama saya akan mengidentifikasi letak ligamentumnya di antara os patella dan tuberositas tibiae. Pertama-tama saya akan menyanggah terlebih dahulu ya Bu. Kakinya santai aja ya Bu, jangan kaku, dilemisin aja. Nah, di sini letaknya ligamentumnya kira-kira. Oke, baik. Oke, satunya ya Bu. Lemesin aja ya. Untuk refleks patella kanan dan kiri Ibu, baik ya Bu. Tadi kakinya bergerak mengekstensikan atau meluruskan tadi ya. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari tendon Achilles Ibu. Iya dok. Nah, itu ada di atas tumit Ibu, di sini Bu. Oh iya dok. Nah, saya akan memposisikan kaki Ibu terlebih dahulu ya Bu. Oh iya. Permisi Bu. Diluruskan ke atas. Permisi ya. Oke. Yang satunya ya Bu, permisi Bu. Oke tadi ya. Nah. Oke. Untuk refleksnya normal ya Bu, tadi kaki Ibu sedikit bergerak. Iya dok. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Dari pemeriksaan refleks bicep, tricep, brachioradialis, patella, dan refleks Achilles, tidak ditemukannya kelainan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan keseluruhan dalam batas normal. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu refleks patologis. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks patologis. Pemeriksaan refleks patologis yang biasa dilakukan, pertama adalah pemeriksaan refleks Hoffman, Tomner, kemudian Babinski Group yang terdiri dari Babinski, Chaddock, Oppenheim, Gordon, dan juga Schaeffer. Dan ada pemeriksaan lain dari patologis ini, yaitu adalah Mendel, Bechtreux, Gonda, dan Rosalimo. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis, yaitu refleks Hoffman. Permisi ya Ibu. Iya dok. Dilemaskan aja tangannya ya Bu, jangan tegang. Saya akan menarik tangan Ibu seperti ini. Kemudian saya akan goreskan di bagian kuku. Refleksnya negatif, yang berarti itu normal. Bila terdapat gerakan seperti ini atau seperti mencakar, yaitu berarti positif dan bisa diidentifikasikan sebagai kelainan dari neurologi. Pemeriksaan ini dilakukan di kanan dan kiri. Misi ya Bu. Oke. Hasil pemeriksaan Hoffman tadi normal ya Bu. Iya dok. Selanjutnya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks Tomner. Sama, saya akan memposisikan tangan Ibu seperti tadi. Permisi ya Ibu, lemas ya. Kemudian saya akan menggerakkan seperti itu dan tidak terdapat refleks seperti mencakar, berarti normal ya Bu. Iya dok. Di sisi satunya Bu. Oke, normal juga ya Bu. Iya dok. Nah, pada pemeriksaan Babinski Group ini, kenapa dinamakan dengan Babinski Group? Karena refleks positif yang ditimbulkan adalah sama, yaitu two dorsiflexion atau gerakan meregangkan jari-jari pada kakinya. Apa itu two dorsiflexion? Yaitu pada bagian ibu jari atau jempolnya itu bergerak ke atas, atau ke belakang, kemudian jari-jari yang lain akan meregang.
Nah, kita langsung aja melakukan pemeriksaan patologis Babinski Group. Itu dorsiflexion adalah gerakan ibu jarinya ke belakang, kemudian jari-jari sisanya ini akan merenggang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Babinski Group juga, yaitu open head. Nah, saya akan mengidentifikasi tuberositas tibia ibu terlebih dahulu. Nanti saya akan mengurut jari saya ke arah inferior dari kaki ibu. Nah, sama hasilnya, bila positif akan ditemukannya tuh dorsiflexion ya. Posisi tangan saat pemeriksaan open hand seperti ini. Kemudian diurutkan ke arah bawah kaki pasien. Permisi ya ibu. Oke ibu, refleksnya negatif ya yang sebelah kanan. Oke, yang sebelah kiri juga negatif ya ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks CEDOX, yaitu dengan memberikan goresan dari bagian inferior, yaitu di malleolus lateralis, dan digoreskan ke arah depan atau ke arah ibu jari ya bu. Permisi ya bu. Oke, refleksnya negatif ya bu yang sebelah kanan. Permisi bu, sebelah kiri. Dari sebelah kiri pun refleksnya juga negatif bu, berarti normal, tidak ditemukannya kelainan dari saraf maupun neurologi ibu. Oke, pertama-tama bu, saya akan memposisikan diri ibu di bagian bawah atau di depan kaki ibu. Saya akan menggoreskan kaki ibu bagian pinggir atau lateral ibu menggunakan ujung benda yang sedikit tajam atau ujung palu refleks. Permisi ya bu. Refleksnya tadi ibu negatif ya bu, berarti ibu normal. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan patologis juga yang termasuk dari Babinski Group, yaitu pemeriksaan Gordon. Saya akan mengidentifikasi dari otot gastrocnemius ibu terlebih dahulu. Permisi ya bu. Nah, saya kemudian akan menekannya ya bu. Oke, refleksnya pun negatif. Satunya ya bu, boleh ditekuk. Yang sebelah kiri pun juga negatif bu, jadi normal ya ibu. Nah ibu, yang terakhir adalah pemeriksaan dari Babinski Group ini, yaitu pemeriksaan Schaefer bu. Saya akan menekan tendon Achilles ibu dan melihat refleksnya itu bagaimana ya bu. Permisi bu. Oke, yang kanan refleksnya negatif ya bu. Permisi bu. Yang kiri pun refleksnya negatif, berarti hasilnya itu normal ya bu, tidak ada ditemukannya kelainan dari neurologi atau saraf ibu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang bukan dari Babinski Group, tapi termasuk dari pemeriksaan refleks patologi, yaitu Mendel-Bechtero namanya bu. Nah, saya akan mengetuk pada bagian os kuboid ibu pada bagian kaki sini dan melihat bagaimana refleksnya. Permisi ya bu. Oke, negatif ya bu. Boleh yang satunya ibu. Negatif juga ya bu. Nah, hasil pemeriksaan dari Mendel-Bechtero tadi negatif semua. Misalkan ada positif, kaki ibu akan bergerak seperti mencakar atau seperti ke bawah semua ibu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, ibu, pemeriksaan patologis yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan Rosolimo, bu. Kalau misalnya gerakan positif ini sama dengan pemeriksaan sebelumnya Mendel-Bechtero, yaitu dengan kaki ibu akan bergerak seperti mencakar tadi bu, seperti ini. Iya. Kakinya lemas saja ya bu.
saya akan mengetuk di bagian antara ibu jari dan juga telunjuk ibu. Di sini Bu, di antara metatarsal 1 dan 2. Misi ya Bu. Untuk refleksnya negatif semua Bu, normal ya. Iya. Pemeriksaan yang terakhir ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks primitif ya Bu. Iya dok. Baik Ibu, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan dari smooth reflex. Saya akan mengetuk bagian atas dari bibir Ibu sini. Sini ya Bu. Iya. Bibirnya jangan tegang ya Bu, dilemaskan aja. Iya. Ini sih Bu. Oke, refleks Ibu normal, tidak ada gerakan mencucuk. Pemeriksaan yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan dari routing reflex atau refleks menghisap Ibu. Saya akan mengetukkan jari saya di sekitar bibir Ibu ya Bu. Ini sih Bu. Nah, refleksnya ini negatif Bu, berarti normal karena pada kondisi yang positif bibir akan menggerakkan seperti mencucu atau seperti menghisap. Di pemeriksaan yang ketiga Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dari grasp reflex atau refleks menggenggam Ibu. Iya. Nah, saya akan memposisikan Ibu tangannya seperti ini ya Bu, tolong. Ya, santai aja Bu, Bapak. Dilemesin dok. Iya, dilemaskan aja. Nah, saya nanti akan mengetuk-ketukkan tangan saya seperti ini, memposisikan tangan saya seperti ini, dan mengetukkan ke tangan Ibu. Dan Iya. melihat refleksnya Ibu seperti apa. Iya dok. Misi ya Bu. Refleksnya negatif Bu, berarti normal, tidak ditemukannya kelainan pada saraf atau neurologi Ibu. Iya. Nah, kalau refleks yang positif itu Bu, biasanya akan menggenggam seperti ini. Coba. Gini dok. Iya Bu. Oh. Iya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya Bu. Selanjutnya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dari glabella Ibu. Nanti saya akan meletakkan jari di tengah jidat Ibu ya Bu, mungkin di sini. Nah, saya akan mengetuknya secara perlahan dan melihat refleks Ibu terus seperti apa. Ya. Saya gimana dok? Lihat ke depan. Iya, ke depan aja Bu. Misi ya Bu. Oke. Refleksnya Ibu negatif, berarti normal ya Bu. Bila positif itu akan dahi Ibu mengeranyit. Iya. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari palmomental yaitu dengan cara menggoreskan telapak tangan Ibu. Dan saat menggoreskan itu saya akan melihat refleks pada wajah Ibu atau di bagian dagu Ibu. Iya dok. Oke, boleh dibuka telapak tangannya Bu. Ini. Misi ya Bu. Ya. Untuk refleksnya negatif ya Bu, berarti Ibu tidak ada ditemukannya kelainan pada saraf Ibu atau neurologi Ibu. Ya. Baik Ibu Mira, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan semua. Iya dok. Nah, dari hasil pemeriksaannya, alhamdulillah normal semua. Alhamdulillah. Iya, tidak ada kelainan ataupun kecacatan pada saraf Ibu. Ini nggak ada apa-apa ya dok ya, normal-normal aja. Iya. Iya Bu. Alhamdulillah dok kalau gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup sih dok, itu aja. Oke. Terima kasih Bu. Kasih dok. Iya, sama-sama. Videonya udah selesai kalian tonton. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, untuk koreksinya boleh banget diisi di kolom komentar. Karena itu sangat membantu saya dalam belajar. Sampai jumpa lagi di video berikut-berikutnya. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar kalian tahu video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.